Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Haryono dari kelas SI 22B, NPM 223111100. Di sini saya akan membahas tentang fitur dan komponen data warehouse. Fitur data warehouse. Pertama, berorientasi subjek. Maksudnya data warehouse berorientasi subjek, artinya dalam data warehouse didesain untuk menganalisis data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. 2. Data yang terintegrasi. Maksudnya data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan demikian, data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu satuan yang menunjang seluruhan konsep data warehouse itu sendiri. Data time variant. Zona waktu dalam gudang data lebih luas jika dibandingkan dengan sistem operasi. Data yang dikumpulkan dalam data warehouse memiliki atribut waktu tertentu yang nantinya akan di-delivery berdasarkan historinya. Ini berisi unsur waktu secara eksplisit dan maupun implisit. Next, non-volatile. Data warehouse bersifat tetap dan tidak dapat dihapus. Jika kamu menghapus data baru, maka data yang lama tidak dihapus. Data bersifat read-only dan periodical refresh. Hal ini juga membantu untuk menganalisis data history dan memahami apa dan kapan itu terjadi. Tidak memerlukan proses pertukaran, restore, dan concurrent control mechanism. Next, ringkas. Data warehouse menyediakan kumpulan yang banyak yang diringkas dalam ringkasan-ringkasan data operasional yang sederhana dan mudah dipahami oleh pihak manajemen jika diperlukan. Next, buktiran data dari berbagai sumber. Merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Next, komponen data warehouse. Pertama, source data. Maksudnya source data diibaratkan dengan gudang data dari berbagai sumber, yakni dari data internal, data eksternal, data produksi, data terarsip. Terus next, kedua, data staging. Maksudnya data staging adalah data yang dihasilkan dan load dalam format yang sama yang tidak merubah nilai data. ETL adalah singkatan dari Extraction, Transformation, and Loads. Melansir IBM, ia merupakan proses integrasi data. Extraction. Pertama, menghadapi data source yang berbeda-beda. External tools atau in-house program. Hasil ekstraksi dari ke lingkungan fisik yang berbeda. Transformation. Terus to clean. Standarisasi data. Kombinasi butiran data dari berbagai sumber. Peringkasan. Data siap, data bersih. Terstandarisasi dan teringkas. Load initial load biasanya besar. Update kemudian data warehouse cukup menambahkan perubahan data dan revisi data metadata. Next, data storage merupakan media penyimpanan data yang dihasilkan dari data storage. Dari data storage bertugas untuk menampung data history. Data storage tidak boleh diupdate terlalu sering, umumnya terbuka bagi berbagai perkakas. Metadata. Komponen yang memberikan penjelasan tentang data melebihi kamus data. Metadata terbagi atas sebagai berikut. Pertama yaitu operasional. Operasional itu maksudnya katalog data dalam manajemen basis data, information mengenai dalam data warehouse. Next, extraction dan transformation. Yaitu pertama, frekuensi extraction, metode extraction, aturan bisnis untuk extraction, information mengenai proses transformation.
Ketiga yaitu N unanswered. Maksudnya peta navigasi data warehouse. Keempat, pentingnya metadata. Menyambung bagian-bagian data warehouse, memberikan informasi struktur dan konten, membantu ensure memahami konten. Next, information delivery. Merupakan media penyimpanan data yang dihasilkan dari data storage dari data storage bertugas untuk harus mampu menampung data storage. Data storage tidak boleh diupdate terlalu sering, umumnya terbuka bagi berbagai perkakas. Penyampaian informasi pada penggunaan yang mana terdapat teknik online, intranet, serta email. Itu siapa penggunanya, penggunaan bisa dan pemula laporan ad hoc, analisis bisnis query kompleks, analisis multidimensi, analisis statistika, manajemen dan direktur sistem information executive. Itu data mining, online query and report. Terakhir, manajemen and control. Merupakan pengolahan serta pengendalian yang ada pada data storage serta metadata. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.